Ibu Bapak, saudara-saudari, jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita di dalam kita melaksanakan ibadah pada hari ini. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu ini. Kepada Diakon Junirum Sakarya yang akan memimpin kita di dalam ibadah pada saat ini sebagai liturgus, penetua dan diakon, lingkungan pelayanan 2 Jemaat GKI Barimba, yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini, Bapak Budi Alpianto SPD yang akan memainkan musik dan mengiringi puji-pujian kita, kepada penetua Herti Carolina dan saudari Febria Margareta yang akan menjadi pemandu lagu, kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah pada minggu ini, baik yang hadir secara langsung di gedung gereja maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Berita Jemaat hari Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022 kami bacakan sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 3 April tahun 2022 dengan pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar yang membantu pada ibadah hari Minggu tersebut adalah penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3 Jemaat GKI Barimba, dengan liturgus penetua Nuryati dan petugas song leader yaitu penetua Mariana dan diakon Juni Rumsakarya, dengan pemain keyboard Anggun Angelia Bentari. Untuk berita keuangan, Bapak Ibu bisa melihat di dalam berita Jemaat yang sudah dibagikan kepada kita sekalian, dan untuk berita keuangan tidak ada perubahan. Yang ketiga, kami akan membacakan berita kebaktian yang akan dilaksanakan di lingkungan pelayanan Jemaat GKI Barimba. Yang pertama akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga yang dimajukan di lingkungan pelayanan 2, yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 April tahun 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 4 sore di tempat keluarga Kris Mambo, dengan liturgus penetua Cempakawati, pemain musik Bapak Budi Alpianto SPD, dan untuk yang membantu sebagai song leader yaitu penetua Yonatan. Diundang sidang jemaat sekalian untuk dapat hadir di dalam ibadah keluarga di lingkungan pelayanan 2 tersebut. Kemudian yang kedua, kami akan membacakan yaitu berita kebaktian seksi pelayanan perempuan yang dimajukan di lingkungan pelayanan 2, yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022 atau tepatnya hari ini pada pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, yang akan dilaksanakan di tempat Nyonya Margoreta dengan liturgus Nolen SPD dan doa syukur oleh Betty. Untuk itu, seksi pelayanan Puron SPPR
Jemaat GKI Barimba mengundang sekalian ibu-ibu untuk dapat hadir di dalam ibadah tersebut, dan di dalam ibadah tersebut juga akan dilaksanakan yaitu beras jumputan. Selanjutnya yang ketiga, diundang kepada sekalian seksi pelayanan remaja dan pemuda untuk dapat hadir di dalam ibadah pada hari Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022, waktu jam 17.00 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore, itu di Gereja Betania Barimba, untuk liturgus Pipin Widya Koswara, doa syafaat Jenny Amalia Kartika, doa persembahan Michelle Beb Sharon Immanuela, dengan pengkhotbah Adeline Febriana, dan metode yang digunakan di dalam ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda yaitu metode permainan atau game. Diundang sekalian pemuda maupun remaja untuk hadir di dalam ibadah tersebut yaitu pada sore hari ini. Dan kami akan lanjut membacakan informasi dari seksi pelayanan Bapak-Bapak Jemaat GKI Barimba atau SPB. Bersama ini disampaikan daftar petugas pelayanan ibadah Komisi Pelayanan Bapak di Gereja Hampatung sebagai berikut. Liturgus Diakon Tris Haryanto dengan pembaca Alkitab Lotwin, song leader Penetua Yuberi, dan Diakon Juni Rumsakarya. Untuk petugas pengantar persembahan, Penetua Iin R. Sanden, Diakon Redi Apili, dan Charlewis. Untuk pemain musik, Penetua Mardi Ampung, dengan penerima tamu Diakon Korintos Anggen dan Penetua Yonatan. Sekaligus juga seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Barimba mengundang segenap bapak-bapak untuk dapat hadir pada hari ini, tepatnya Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022 pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat di tempat Bapak Diakon Didianto M. Bagus untuk dapat melaksanakan persiapan sekaligus juga latihan bersama penyampaian puji-pujian yang akan nanti disampaikan pada ibadah Komisi Pelayanan Bapak di Gereja Hampatung. Sekali lagi kami mengundang bapak-bapak untuk dapat hadir di dalam kegiatan tersebut. Pemberitahuan selanjutnya adalah dari Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba bahwa akan dibuka kembali yaitu pelajaran katekisasi untuk tahun 2022 bagi pemuda dan pemudi Jemaat GKI Barimba. Yang mengikuti katekisasi tersebut dipersilahkan untuk mengambil formulir pengisian data pribadi di Sekretariat Majelis Jemaat GKI Barimba. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada pemuda maupun pemudi yang akan nantinya mengikuti pelajaran katekisasi untuk tahun 2022. Selanjutnya kami akan membacakan satu undangan dari Komisi Pelayanan Bapak Majelis Resort GKI Kapuas Seberang perihal undangan kebaktian Komisi Pelayanan Bapak Seresort Kapuas Seberang kepada yang terhormat Seksi Pelayanan Bapak SPB Jemaat GKI Barimba di tempat. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pengurus Komisi Pelayanan Bapak Majelis Resort GKI Kapuas Seberang dengan ini mengundang seluruh anggota SPB Jemaat GKI Barimba untuk dapat hadir dalam ibadah Komisi Pelayanan Bapak Seresort Kapuas Seberang yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Maret tahun 2022 pukul Kami ulang, hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022 pukul 15.30 atau setengah 4 sore waktu Indonesia Barat
di Gereja GKE Hampatung dengan petugas pelayanan Seksi Pelayanan Bapak SPB Jemaat GKE Barimba dan pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH dengan nas khotbah dari Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran seluruh anggota SPB Jemaat GKE Barimba dalam ibadah tersebut. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Pengurus Komisi Pelayanan Bapak Resort Kapuas Seberang tertanda Ketua Yostitino dengan Sekretaris Kartono mengetahui Majelis Pekerja Harian Resort GKE Kapuas Seberang Ketua Pendeta Oktavianti STH. Selanjutnya kami akan membacakan satu pemberitahuan dari Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKE Barimba yang ditujukan kepada seluruh anggota Seksi Pelayanan Perempuan di Jemaat GKE Barimba. Akan dilaksanakan penjualan kue untuk penggalangan dana kegiatan Paskah Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKE Barimba yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 April tahun 2022 atau minggu depan dengan harga kue yang dijual per mika yaitu 20.000, yang nantinya kegiatan ini akan dilaksanakan di depan Gereja Betania Barimba. Diharapkan partisipasi dari ibu-ibu Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKE Barimba dan seluruh warga jemaat untuk mendukung kegiatan usaha dana dari Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKE Barimba. Tertanda Koordinator Usaha Dana Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKE Barimba. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih kepada sidang jemaat sekalian dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian yang masih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan liturgi yang kita gunakan pada hari Minggu ini, yaitu liturgi tata ibadah sengsara ke-5. Sementara pendeta, penetua dan diakon yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari jemaat sekalian kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua, dan pada baitnya yang kedua jemaat sekalian kami undang untuk bersama berdiri. Kita akan menerima putum dan salam. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Sudah jemaat, kami undang untuk berdiri. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharui
Bapak, Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang kelima. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan respon potom dan salam tadi. Kita angkat pujian kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat Sebagai nas pembimbing kita untuk pagi hari ini diambil dari Mazmur 91 ayatnya ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan Yesus dan malam dalam naungan yang kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk kita mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami, sehingga nyata pada saat ini Tuhan, kami sudah diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh dimampukan untuk dapat bersama-sama hadir dengan jemaat-Mu di tempat ini, untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing secara live streaming. Bapa di sorga, sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu karena begitu besar doa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Bapa, karena hanya kasih-Mu lah yang menyelamat kami dan yang mampu menghapus dosa kami. Saat ini Tuhan, kami juga ingin menyerahkan seluruh keberadaan dan pergumulan sidang jemaat-Mu, baik yang hadir pada saat ini maupun yang di rumah. Tuhan tahu dan Tuhan melihat keberadaan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga kami memperoleh berkat yang berlimpah hanya daripada Tuhan. Dengarlah seruan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri
dan dengarkanlah akan berita anugerah Allah yang berkata demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Yosua pasal 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12 di bawah judul Penyunatan dan Hari Raya Paskah di Gilgal. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Kembali kita angkat pujian kita. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jumat nomor 165, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku, walau
Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu. Yakinlah teguh. Baiklah, Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, kembali kita mendengarkan puji-pujian dari Jemaat Lingkungan Pelayanan 2 dengan judul Jawablah Doaku Tuhan. Kuasa
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini yaitu dari kitab Perjanjian Baru, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai ayat 21. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai ayat 21. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Kami boleh datang beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Bahkan di tempat ini ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus bersama dengan warga jemaat yang beribadah dari rumah gereja ini maupun juga dari rumahnya masing-masing bersama keluarga. Kami boleh mengagungkan Engkau dan akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sertailah kami agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan benar. Dan juga kami pun mengimaninya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai ayat 21 dengan judul Pelayanan untuk Pendamaian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, tidak jarang terkadang kita mengalami selisih paham dengan sesama, atau bahkan kita cenderung salah paham dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita coba cari tahu, kebanyakan itu dikarenakan oleh cara pikir kita yang berbeda-beda, dan juga berdampak pada cara pandang kita pula yang berbeda, dan bagaimana cara kita memandang orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Tak jarang ini juga menghadirkan ketidakharmonisan dalam suatu relasi hubungan bersama. Dan ada baiknya setiap penilaian yang kita lontarkan kepada sesama itu terlahir saat kita benar-benar sudah mengenal orang itu dengan baik, mengenal seluk-beluknya. Kemudian barulah kita dapat melahirkan sebuah penilaian terhadap mereka. Seperti ada lagu, jangan salah menilai. Dan demikian halnya nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam nas ini, yang merupakan jemaat rintisannya sendiri.
Di sini Paulus menanggapi apa yang terjadi di tengah-tengah keberadaan orang-orang Kristen di Korintus pada saat itu. Ada selisih paham yang terjadi saat itu, bahkan berujung kepada suatu perpecahan. Kenapa selisih paham itu terjadi? Karena berbeda pandang, berbeda pola pikir, dan menganggap satu dengan yang lain itu lebih benar, lebih baik. Munculnya figur-figur rasul-rasul yang lain, yang oleh jemaat itu dipandang lebih baik dari yang lain. Ada yang memilih golongan Apolos, ada yang memilih golongan Kepas, ada yang memilih golongan Paulus dan lain-lain pada saat itu, sehingga muncul satu kelompok-kelompok yang mengikuti golongan yang menurut mereka itu lebih baik. Tetapi golongan-golongan itu satu dengan yang lain saling menganggap dan meremehkan orang lain, menganggap golongan kami ini lebih baik, yang itu tidak. Figur rasul ini yang lebih baik, yang itu tidak. Paulus tidak. Nah, di tengah-tengah situasi itu Paulus perlu mendudukkan selisih paham yang terjadi itu. Perpecahan kerap terjadi dalam banyak hubungan, itu berawal dari banyaknya kekeliruan kita ketika kita memandang sesama atau orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi selisih paham itu terjadi dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu. Bisa juga selisih paham terjadi dalam relasi, dalam pertemanan, rekan kerja, dan lain-lain. Cenderung karena perbedaan pola pikir yang berujung pada cara kita memandang mereka. Paulus di sini dalam ayat yang ke-16 dia berkata, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Di sini dimulai dengan kata menilai. Kata menilai kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, yaitu oidame. Dalam akar kata oide, artinya mengetahui sampai ke seluk-beluk, itu artinya. Itu berarti Paulus mau mengatakan kepada umat, sebelum umat Tuhan itu memberikan penilaian, membanding-bandingkan ajaran sampai pada figur-figurnya, maka umat itu harus terlebih dahulu punya pengetahuan yang cukup tentang orang itu, tentang figur itu, sebelum mengeluarkan suatu penilaian. Atau jangan-jangan bisa salah menilai, dan ujung-ujungnya terjadilah salah paham dan lain sebagainya. Di sini Paulus juga jujur kepada umat tentang siapa dulunya dia. Dia dulunya adalah orang yang belum mengenal Yesus. Dia dulu adalah orang yang belum mengalami Yesus sendiri. Sehingga karena dia belum mengenal, dia cenderung memusuhi Yesus dan juga memusuhi para pengikut-pengikutnya. Kita ingat perjalanan Paulus sebelum dia menjadi Paulus, namanya Saulus, yaitu satu orang yang memusuhi para pengikut-pengikut Yesus, ikut membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun setelah ia mengenal Yesus, ia dipanggil untuk mengenal Yesus, hidupnya diubah, hidupnya dibaharui menjadi suatu pribadi yang baru, dalam suatu tatanan hidup yang baru, dan tentunya pola pikir yang baru, cara pandang yang baru tentang siapa Kristus itu. Dia dulunya sebagai seorang pembenci, kini ia menjadi seorang yang dipanggil dalam bagian pemberitaan Kristus dan dipanggil sebagai utusan-utusan pembawa damai. Karena yang ia beritakan ini adalah Kristus yang mendamaikan manusia. Ketika Paulus mengenal Kristus, ia sungguh menghayati dan meresapi bagaimana anugerah kasih karunia yang ia rasakan dalam pengenalannya kepada Yesus, bahwa Kristus yang ia beritakan ini adalah Kristus yang membawa damai untuk umat manusia.
yang juga mengadakan rekonsiliasi antara hubungan Allah dan sesama, antara hubungan Allah dan manusia, di mana manusia itu hidup di dalam dosa dan manusia tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya kecuali inisiatif dari Allah itu sendiri, yaitu melewati Yesus Kristus di dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hubungan yang terputus antara Allah dan manusia karena dosa manusia itu dijalin kembali. Ada relasi kembali antara Allah dan manusia, dan itu terhubung melewati Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus itu adalah mendamaikan hubungan antara Allah dan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Bagaimana Yesus Kristus yang juga menjadi jembatan rekonsiliasi antara Allah dan manusia yang telah mendamaikan. Bagaimana juga Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dikatakan ayat yang ke-19. Luar biasa. Kita punya Tuhan yang penuh kasih, yang tidak memperhitungkan pelanggaran kita, tetapi Ia mau mengampuni, Ia mau memaafkan. Kalau dipikir perbuatan kita, perbuatan jahat kita, dosa kita ini sangatlah banyak, tidak layak untuk diampuni. Tetapi Tuhan Maha Kasih, Dia tidak membiarkan kita ini binasa, tetapi Ia mau supaya kita ini memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal itu. Dan itu disediakan oleh Tuhan di dalam anugerahnya melewati Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib. Dan inilah minggu sengsara ini yang kita hayati. Pengorbanan Yesus Kristus, untuk apa Ia mati? Yaitu tidak lain adalah untuk kita yang berdosa ini, menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan sifat-sifat Allah inilah yang mestinya tercermin dan tergambar dalam kita yang dikatakan sebagai pengikut Kristus. Kasih Allah yang besar, kasih Allah yang mengampuni, kasih Allah yang memaafkan, kasih yang tidak lagi memandang pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi rela merangkul kita supaya kita hidup. Inilah juga yang mesti tergambarkan kepada kita sebagai orang yang dikatakan pengikut Kristus. Sehingga pengikut Kristus itu dikatakan dalam bagian nas ini, ia adalah ciptaan baru. Orang-orang yang telah mengenal Kristus dikatakan adalah orang-orang yang mengalami ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ciptaan baru itu artinya ada perubahan dalam hidup kita yang telah mengenal Kristus. Perubahan itu terletak pada perubahan karakter, cara pikir, pola pikir, pandangan, dan hidup yang dibaharui. Inilah yang dirasakan oleh Rasul Paulus sejak ia mengenal Kristus. Hidup yang diubahkan, hidup yang dibaharui. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup di dalam Kristus harus ada perbedaan, bukan hidup yang biasa saja. Dimulai dari belajar memperbarui cara pandang kita sebagai orang yang mengenal Kristus. Bahkan juga dimulai bagaimana cara kita memandang orang lain, bukan dengan ukuran kita manusia. Sehingga kalau kita terus menilai orang lain dengan ukuran kita manusia, tidak pernah sempurna orang itu di mata kita. Bahkan cenderung kita bisa menghakimi, cenderung kita sulit untuk mengampuni, cenderung kita sulit untuk memaafkan. Tetapi kita belajar sebagai orang yang hidup dalam Kristus ciptaan baru, kita memandang orang lain dengan cara Kristus, yaitu kasih. Katakanlah kita memposisikan keadaan orang lain itu sebagaimana kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kenapa dia demikian? Mungkin bisa kita berpikir, seandainya saya demikian. Sehingga menghindari
sikap hidup yang cenderung untuk menilai, menghakimi orang lain. Yang ujung-ujungnya dikatakan dalam konteks nas ini bisa terjadi salah paham, bahkan berujung kepada perpecahan di dalam jemaat. Nah, saudara-saudara, dari sini kita belajar, kita yang adalah pengikut Kristus, kita adalah ciptaan baru, kita memandang orang lain, bagaimana kita memandang orang lain, belajar menghargai perbedaan, karena memang kita berbeda. Tidak bisa orang lain selalu ikut dengan pandangan kita. Kita ini berbeda. Karena itu dengan keberbedaan itu kita belajar untuk bisa menghargai setiap perbedaan. Belajar untuk tidak menganggap diri ini benar. Belajar untuk memaafkan. Belajar untuk mengampuni, karena Yesus sudah mengampuni kita. Saudara-saudara, jikalau kita masih hidup seperti di atas itu tadi, ada hal-hal yang belum dibereskan dengan orang lain, ada hal-hal yang masih saat ini, detik ini, kita sulit memaafkan orang lain, kita sulit untuk mengampuni, kita menganggap orang lain itu kurang, orang lain itu tidak baik, kitalah yang lebih baik, kitalah yang lebih benar. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus di sini dalam ayat 20, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Suatu ajakan Paulus untuk bisa menghayati, untuk bisa menikmati kasih karunia di dalam Kristus, tidak lain adalah berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karena Allah telah mendamaikan kita melewati pengorbanan di dalam Yesus. Maka ketika kita menghayati pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus, kita pun juga dibawa, digiring untuk melakukan apa yang sudah Yesus Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Semangat pengorbanan, mengampuni, menghargai perbedaan. Dan kalau kita mengalami pendamaian dari Allah, kita akan mampu berdamai dengan orang lain. Kita pun juga hidup dalam damai. Kalau kita hanya menilai orang lain dengan cara pandang kita, sekali lagi dikatakan tidak pernah benar orang itu, tapi miliki cara pandang Tuhan, yaitu kasih, kasih dan kasih. Dan mari kita menjadi duta-duta Kristus yang membawa damai. Inilah yang boleh kita hayati dalam sengsara. Minggu sengsara ini kita dipanggil untuk menjadi duta-duta Kristus, utusan Kristus yang membawa damai dimanapun kita berada, membereskan sesuatu yang belum dibereskan hingga saat ini, mengampuni, memaafkan, bahkan memberi yang terbaik untuk orang lain. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk kita yang berdosa ini. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar akan firman Tuhan yang hidup. Kami yakin firman itu boleh berakar kuat di dalam hati, di dalam hidup kami, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat, melewati hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengar tadi, kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Kami yang telah mengenal Yesus Kristus, kami ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Biarlah kami boleh mengenakan hidup dalam ciptaan baru dengan pola pikir pandangan hidup yang baru, yaitu menurut cara pandang Allah yang hidup di dalam kasih, bukan menurut ukuran kami manusia. Terima kasih Bapa di sorga, dan tuntunlah kami agar kami hidup benar di hadapan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan yang boleh kami rasakan hingga detik ini. 1 minggu telah kami lewati dalam perjalanan hidup kami yang penuh dengan suka dan duka.
Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi karena Tuhan. Dan kami mau serahkan 1 minggu yang akan kami lewati ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami ke depan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menopang dan memelihara kami dalam setiap keadaan. Dan terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat-Mu. Dan biarlah kami tidak lupa untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam suka dan duka. Saat ini ya Bapa, kami bawa keberadaan diri kami yang berdosa ini. Biarlah Engkau menyucikan, menguduskan kami dari segala pelanggaran dosa-dosa yang kami perbuat. Sehingga dosa-dosa dan pelanggaran yang kami perbuat tidak menjadi batu sandungan untuk kami datang kepadamu. Tapi Engkau ya Tuhan mengasihi kami. Engkau berkenan mau mendengarkan seruan permohonan doa kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bawa doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Sebab tidak ada lain tempat kami meminta dan mengadu selain daripada Tuhan yang setia mau mendengar dan menolong kami. Tuhan, berkatilah segenap keberadaan diri kami. Kami yang hidup di dunia ini tidak lepas dari banyaknya masalah, pergumulan, dan kekhawatiran. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami memiliki hati yang bijaksana dalam menyelesaikan setiap perkara-perkara hidup kami. Sehingga kami tidak salah langkah dari jalur kehendak Tuhan ketika kami harus menyelesaikan setiap persoalan hidup yang kami alami. Tetapi kami tetap kuat, tetap sabar, dan tetap berada pada jalan kehendak Tuhan dalam menghadapi setiap hal yang kami alami. Berkatilah keluarga kami, rumah tangga, cita-cita dan harapan, bahkan juga seluruh generasi-generasi kami, anak, menantu, cucu, seluruh keluarga besar kami pun juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan kami. Berkat Tuhan boleh dilimpahkan melewati apa yang kami kerjakan. Dan Tuhan mencukupkan kami dengan segala berkat, rejeki, karunia, tambah karunia. Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa untuk persekutuan jemaat-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada. Terlebih-lebih jemaat GKE Barimba yang sangat kami cintai ini. Tolonglah ya Tuhan agar persekutuan jemaat-Mu di tempat ini terus diikat dalam kasih Kristus, semakin kuat, semakin berakar, bertumbuh dan berbuah, dan boleh mencerminkan terang kemuliaan Tuhan melewati keberadaan jemaat Tuhan, saling mengasihi, saling mempedulikan satu dengan yang lain dan hidup dalam kebersamaan. Jauhkan segala hal yang dapat membawa kepada suatu perpecahan, tapi biarlah kami satu hati bersama-sama membangun keberadaan persekutuan jemaat, karena Injil Kristus telah kami kenal dan kami hayati melewati hidup kami yang boleh mencerminkan kasih Kristus di dalamnya. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan warga jemaat-Mu dalam keberadaan mereka masing-masing. Mereka yang sakit, mereka yang berduka, mereka yang berkekurangan, mereka yang tengah mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat berat, yang mungkin mereka pun juga tidak mampu untuk menyelesaikannya dengan kekuatan mereka sendiri. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan berkenan mau menolong, menghibur dan menguatkan. Bagi yang bersuka cita pada bulan ini atas kelahiran, bahkan juga atas ulang tahun, kelahiran maupun pernikahan, Tuhan juga melengkapi sukacita mereka dengan damai dan berkat yang boleh datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu. Demikian Tuhan, kami juga berdoa
untuk setiap penata layanan yang ada di gerejamu, di jemaatmu. Biar Tuhan memberkati setiap pelayanan yang boleh kami lakukan, program-program pelayanan maupun juga pembangunan gereja. Biar Tuhan memberkati apa yang boleh kami rancangkan ini, semuanya boleh mendatangkan kepujian, hormat bagi nama Tuhan. Dan juga kami hamba-hambamu yang melayani, pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, siapapun kami yang terlibat di dalam bagian pelayanan untuk Tuhan. Tuhan memakai kami agar pelayanan yang boleh kami lakukan boleh menjadi berkat dan juga untuk kepujian hormat nama Tuhan. Kami serahkan keadaan bangsa, kami serahkan keadaan dunia ini. Tolong Tuhan, peperangan yang sedang berlangsung saat ini, pulihkanlah keadaan mereka, pulihkanlah keadaan dunia. Ada banyak air mata, ratap tangis, air mata yang bercucuran karena peperangan ini, bahkan bencana dan juga wabah penyakit. Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan juga berkenan memakai para pemimpin-pemimpin dunia. Nyatakanlah hikmat kepada mereka, dan juga nyatakanlah rasa roh yang takut kepada Tuhan, agar mereka dapat memimpin dengan benar. Tuntunan Tuhan menyertai mereka dan membawa perdamaian, kesejahteraan untuk manusia dimanapun kami tinggal dan berada. Terima kasih ya Bapa, inilah permohonan doa kami, yang kami yakin dan percaya Tuhan jauh mengetahui apa yang kami perlukan bagi hidup kami ini. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diselibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan angkat pujian kita.
dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 439 bait 1 ya dan seterusnya sampai pudi-pudi diselesaikan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan ini Tuhan, penuh dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan syukur kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah dunia ini, khususnya di resort Kapuas Seberang ini Tuhan, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini. Terutama Tuhan, teguhkan dan menguatkan iman kami. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kidung Jemaat nomor 439, baitnya yang pertama hingga pundi persembahan selesai diedarkan. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permain. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan Mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri.
terimalah pengutusan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silakan duduk kembali mengambil waktu saat teduh.